Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Desember 2020. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberikan persembahan melalui transfer maupun yang diberikan pada waktu beribadah. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat transfer ke rekening gereja dengan nomor 120 206 7888 BCA Bondowoso atas nama Christian Adi Lokmanto Koni Sinta. Yang kesulitan transfer dapat menyerahkannya pada bendahara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini Minggu 6 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang sudah baptis dewasa atau sidi dan telah mempersiapkan hati dapat bersama-sama turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dan memenuhi syarat dapat mengikuti perjamuan kudus melalui channel YouTube. Akan dilaksanakan ibadah Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 5 sore di Gedung Serbaguna Panjaitan. Mohon jemaat dapat mendaftar via WA Group atau WA pada Pendeta Penny atau Evangelis Ronald untuk pengaturan tempat yang perlu disediakan. Mohon perhatian jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan hingga saat ini. Kami membawa persembahan kepada Tuhan, berkatilah persembahan ini, berikanlah hikmat bagi para pengurus dalam mengelola persembahan ini. Kiranya melalui persembahan ini pelayanan Tuhan di GKT PSBI Bondowoso makin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan jemaat. Tolonglah kami dalam mempersembahkan hidup kami untuk dipakai menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah saat ini dari awal sampai selesainya. Tuhan berkenan memberkati. Anak-anak Tuhan yang melayani, sarana yang digunakan Tuhan berkati. Tolonglah setiap kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, serta melalui ibadah ini kami mengenal Tuhan, iman kami dikuatkan, serta menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kembali pagi hari ini. Selamat datang juga di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020 ya. Mungkin kita mengawali tahun ini, bulan Januari dengan penuh sukacita, doa dan harapan. Kemudian bulan Maret mulai ada pandemi corona. Dan tiba-tiba sekarang sudah Desember gitu ya. Jadi mari kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun ini dalam hidup kita. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersaat teduh. Ucapan syukur kita adalah korban terindah saat kita datang di hadapan Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan yang dinyatakan sepanjang tahun ini. Setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah jawab. Kalaupun belum jawab, kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Bersyukur boleh melewati banyak hal. Mungkin ada beberapa rencana kita yang harus digagalkan, tapi percayalah semua Tuhan buat itu baik. Ada waktu Tuhan yang terbaik.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kitab Injil tercatat ketika malaikat Allah bertemu dengan para gembala, malaikat Allah berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Kesukaan yang ceria hanya ada di dalam Yesus." Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalik alam yang setia, pohon surga yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam Engkau terang benderang. Cakrawala membunyikan hormat puji padamu, bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, lautan sungai cari dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan menyilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, dari atas kedudukan terang-Mu yang cerah. Mazmur 19 ayat 2-3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita akan sama-sama meminta Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Kita akan berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, pagi hari ini kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Mungkin kami bisa menyembunyikan dosa kami dari orang lain, tetapi tidak kepada-Mu ya Tuhan. Selidikilah dan kenalilah hati kami masing-masing. Ampunilah kami jika kami buta, kami tidak mampu melihat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami dan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan beri. Bapa, ampunilah kami jika kami seringkali berjalan menurut kehendak kami sendiri. Kami sering melupakan Tuhan. Kami hanya datang kepada Tuhan saat kami merasakan kesesakan dan pergumulan. Kami hanya datang saat kami merasakan kesulitan. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk melihat dan bersyukur betapa banyak berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ajar kami untuk mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan beri untuk kami. Ajar kami untuk menghargai
untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri itu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Kita akan baca berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita akan baca bersama-sama petunjuk hidup baru minggu ini terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang ke-6. Petunjuk hidup baru. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anugerah terbesar yang kita terima dari Allah adalah Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dia membawa pengampunan, Dia membawa pemulihan, Dia memberikan janji-janji rohani yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan adalah hati kita. Kita naikkan pujian, hatiku tersedia bagimu Tuhan. Yesus tinggalkan tata mulianya, datang menyelamatkan kita. Tiada tempat di penginapan, lahirlah dalam palungan. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertahtalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bagi serigala ada lubangnya, burung pun ada sarangnya, tapi juru selamat kita lahir, tiada tempat untuknya. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertahtalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anam Peniasi. Kelak kita semua bersoraklah, sambut Raja yang telah menang. Kedengar suara Yesus bersabda, surga tersedia bagimu. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertahtalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan kami pun meyakini selama-lamanya tidak pernah berubah.
Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kembali yang kesekian kalinya, Tuhan menolong kami untuk mengambil keputusan datang beribadah kepada Tuhan. Yang kami sadari Tuhan itu bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami, bahkan yang membawa kami datang ke rumah-Mu dengan tujuan yang sama, kami mau memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami semuanya membutuhkan kebenaran-Mu. Kami semuanya membutuhkan firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Karena kami tahu hanya kebenaran firman Tuhan yang mampu membawa hidup kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengerti bagaimana kami menjalaninya, dan di dalamnya kedapatan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau melihat hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Tuhan tahu apa yang telah dipersiapkannya. Hamba-Mu pun membutuhkan pertolongan-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk kami semuanya. Dan biarlah pesan itu dapat dimengerti seperti yang Tuhan mau mengerti, juga dilakukan seperti yang Tuhan mau lakukan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, minggu-minggu ya, orang-orang percaya semuanya mempersiapkan diri menyambut Natal, tentu situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun biarlah itu tidak mengubah, mempengaruhi kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema, tidak ada tempat bagi Immanuel. Mari kita melihat dari Lukas pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang mengamini kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhir-akhir ini tentu kita semuanya tahu, bahkan mendengar sendiri ya, informasi dari berbagai macam media sosial, sekian banyak rumah sakit ya di Indonesia ini, banyak yang menolak. Pasien dengar, teman dari Surabaya pesan sama saya begini, Pen, hati-hati, jangan sering keluar kalau enggak butuh. Nah ya, teman dari Malang juga mengatakan hal yang sama. Mengapa demikian? Banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien. Dengan demikian, banyak orang-orang sakit yang ditolak untuk dirawat di sana karena memang tempatnya sudah tidak ada. Dengan kata lain apa? Diharapkan semua masyarakat di Indonesia supaya sehat, supaya mereka bisa menjaga stamina dengan baik, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Kita sebagai orang percaya berdoa, berserah kepada Tuhan. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi membaca perikop dari kisah kelahiran Yesus di sana, kita semua tahu ya, ini bukan kisah yang tidak pernah kita dengar, berulang kali tentunya kita mendengar. Ketika Yesus itu dilahirkan, apa yang terjadi?
Waktu itu penginapan sudah penuh. Tidak ada tempat bagi Yesus, tidak ada tempat bagi Immanuel yang adalah Allah yang beserta kita itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau sekarang kita melihat rumah sakit penuh, banyak orang sakit. Tapi bagaimana dengan masa Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu itu? Alkitab mengatakan dengan sedemikian rupa sangat jelas. Saat itu pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, ia memberikan perintah supaya semua orang ya mendaftarkan diri untuk apa? Sensus penduduk begitu ya kira-kira. Nah biasanya dilaksanakan itu 14 tahun sekali dilaksanakan. Tujuannya itu apa diadakan sensus penduduk itu? Ternyata ada beberapa penafsir mengatakan tujuannya adalah berkaitan dengan kepentingan pajak. Ya, jadi dengan sekian banyak penduduk, sekian banyak masyarakat, dengan pekerjaan ini dan itu yang diharapkan pajak mungkin ya bisa setahun berapa begitu kira-kira ya. Nah, setiap orang pasti mendaftarkan diri dari berbagai kota ya yang mungkin dulu merantau dan sebagainya harus pulang kampung ya mesti mendaftarkan diri begitu. Nah, termasuk Yusuf dan Maria yang waktu itu di kota Nazaret. Mereka harus pergi kembali ke Bethlehem mendaftarkan diri ya. Kalau situasi aman-aman, kondisi fisik nyaman-nyaman begitu ya, mungkin tidak masalah. Tetapi apa yang terjadi waktu itu? Yang namanya Maria sedang mengandung. Nah kalau zaman sekarang wah banyak mobil, bisa naik Grab ya begitu ya. Kalau nggak punya mobil bisa naik Grab atau naik sewa mobil dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi waktu itu? Maria mesti naik keledai. Dalam kondisi hamil, dalam kondisi mengandung kita bisa bayangkan seperti apa. Bukan hanya 1 kilo, 2 kilo. Nah jarak antara Nazaret ke Bethlehem, penafsir mengatakan itu kira-kira antara 135 meter sampai 145. Nah saya kemarin coba lihat-lihat ya. Jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu katanya 135 sampai 145. Saya coba lihat-lihat kalau misalnya dari Bondowoso itu sampai kemana. Nah ternyata kira-kira itu dari Bondowoso sampai Grati sana itu kalau 135. Saya coba lihat ya, itu 135 kilometer. Kita bisa bayangkan. Ya mestinya si Yusuf jalan ya nonton keledai begitu. Si Maria yang naik keledai di atas keledai. Kita bisa bayangkan kondisi yang seperti itu. Tidak datang bagaimana, ini wayai sensus, tapi datang dengan kondisi yang seperti ini. Tetapi yang namanya Maria dalam keadaan sulit, ia tetap lakukan itu perintah pemerintah. Dia taati itu perintah pemerintah. Seandainya Maria berkata, aku gak usah datang ya, aku ini lagi mengandung, hampir melahirkan. Siapa yang melarang? Gak ada yang larang. Tetapi Maria dalam kondisi seperti itu, dia tetap taat melaksanakan perintah pemerintah. Apa yang terjadi ketika sudah sampai di Bethlehem? Ternyata tiba waktunya untuk melahirkan. Bapak, coba mari kita bayangkan. Perjalanan jauh, orang Bondowoso bilang, ya perjalanan jauh sampai di sana. Dia setelah Alkitab tidak mencatat apakah dia sudah ikut sensus atau belum, Alkitab tidak mencatat. Yang jelas dia pergi ya ke Bethlehem untuk ikut itu sensus penduduk. Setelah sampai di sana tiba waktunya untuk melahirkan ya, cari penginapan A, cari penginapan B, apa yang terjadi? Semua sudah penuh. Saya nyoba membayangkan kenapa penuh. Orang-orang yang dari luar kota datang pulang kampung nginep di hotel begitu ya kira-kira. Nah seperti itu sampai penuh, tidak ada tempat untuk Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua wanita, semua ibu ya ketika mengandung, melahirkan sudah direncanakan. Mesti tempatnya di sini, di situ dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Maria mengharapkan tempat yang tidak nyaman? Tentu semua ingin mengharapkan yang nyaman. Tapi apa yang terjadi? Tempat yang saya tahu. Maria sebagai seorang wanita tidak pernah memikirkan kalau akan melahirkan di kandang binatang. Ya. Bahkan Kristus ditempatkan di dalam palungan. Sudah tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat yang mau menerima Kristus. Bapak Ibu, Yesus ditaruh di palungan. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Ketika bayi Yesus itu ditaruh di dalam palungan. Tentu kita semua sudah tahu. Itu
tempat makan binatang. Kita semua sudah tahu bukan? Tetapi inilah realita yang harus Yesus hadapi. Sejak lahir saja Yesus sudah ditolak, Bapak Ibu. Gak ada tempat penginapan. Lahir sudah ditolak. Bapak Ibu, kita orang percaya yang hidup di zaman ini sudah tahu kisahnya karena kita baca Alkitab. Kita ngerti karena kita berulang kali dengar kisah ini. Ngerti Yesus ditolak, sudah ngerti. Tapi orang-orang zaman dulu ya nggak ngerti Bapak Ibu. Siapa Yesus? Hanya dianggap anak Maria, anak Yusuf. Orang biasa, tukang kayu. Itu anggapan sekian banyak orang pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika Yesus lahir saja sudah ditolak. Apakah cukup ketika Yesus lahir ditolak? Gak ada tempat bagi dia. Ternyata enggak Bapak Ibu. Kalau kita lihat kisah perjalanan Tuhan Yesus mulai lahir sampai kematiannya di atas kayu salib, apa yang terjadi? Sekian banyak orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan sudah merasakan bagaimana pertolongan Allah, mujizat Allah dinyatakan. Itu pun tidak menerimanya dengan sepenuh hati. Sudah melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang orang-orang percaya alami pada waktu itu. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit pun sekian banyak orang menolak. Kita tahu Yesus datang ke dalam dunia tujuannya apa? Kita tahu Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini. Tidak ada satupun orang yang benar. Semua orang berdosa, sudah jelas orang berdosa, hukuman menanti dia. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tahu Tuhan tidak menciptakan manusia dengan sia-sia dan percuma. Dengan demikian manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan datang ke dalam dunia. Aku mengasihimu, aku mau menyelamatkanmu. Aku menyertaimu, aku menolongmu. Tetapi sekian banyak orang menolaknya. Mungkin kita berpikir, orang menolak karena tidak tahu siapa Yesus. Zaman sekarang kita mengatakan, orang menolak karena tidak tahu siapa Yesus. Tidak percaya Yesus, menolak sesuatu yang wajar, bukan? Itu yang terjadi. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu sekalian, kita pun tidak menyadari bahwa sekalipun kita sudah mengaku dengan mulut kita percaya Yesus, tetapi kita pun menolak dia. Tidak ada tempat bagi Yesus dalam hidup kita. Mengapa demikian? Tidak ada tempat buat Yesus dalam kehidupan kita. Mengapa bisa seperti ini? Kita bisa dengan mudah mengatakan orang di luar sana tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi kita yang sudah tahu siapa Yesus itu dalam hidup kita. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ada sebagaimana adanya. Kita semuanya sehat, kita leluasa beraktivitas, kita melakukan apapun. Di dalamnya ada andil Tuhan, ada kendali Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tidak berubah. Bukankah itu kasih Allah buat kita semuanya? Tetapi berapa sering kita tidak menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sibuk dengan pergumulan kehidupan kita masing-masing. Kita sibuk dengan kesulitan, dengan masalah sampai kita tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Sampai tidak ada waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara melewat firman-Nya yang setiap saat kita bisa dengar, kita bisa renungkan. Dan firman Allah ini yang menuntun perjalanan kehidupan kita dengan benar. Bapak Ibu, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kita lelah dengan pekerjaan kita. Mungkin kita berkata, sekarang itu terlalu sulit dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita tidak menempatkan Yesus dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Dengan mudah kita mengatakan, di mana engkau Tuhan? Ketika pergumulanku sekian lama tidak kau jawab. Bapak Ibu, kita dengan mudah mengatakan demikian, bukan? Mengapa hidupku sulit? Kita tidak bisa bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mengeluh dan mengeluh. Saya tidak melarang orang mengeluh. Sesuatu yang wajar. Kita mengeluh kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan hidup. Tapi pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana saudara dan saya mengenal Tuhan itu? Sudah merasakan pertolongan Tuhan itu?
Bapak Ibu, kita bisa mengatakan tidak ada tempat bagi Yesus karena terlalu sibuk, banyak pekerjaan, banyak pergumulan. Tapi kita bisa ada waktu yang lain, ada tempat untuk yang lain. Banyak tempat untuk yang lain dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak ada tempat buat Tuhan. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, kita melihat orang-orang percaya, bahkan mungkin diri kita sendiri, kehidupan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, karena kita tidak menempatkan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita mau diarahkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya yakin kehidupan kita akan kita jalani seperti yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Kita akan melakukan seperti yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Karena kehidupan kita dikendalikan oleh Allah yang benar itu. Tetapi ketika kita tidak menempatkan Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita secara tidak langsung menolak siapa Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita akan merasa, Tuhan, hidup ini terlalu berat bagiku. Tuhan, percuma juga aku melayanimu. Tuhan, percuma juga aku ibadah kepadamu. Bapak Ibu, banyak sekali alasan-alasan yang kita bisa ungkapkan, yang kita bisa sebutkan, yang bisa kita katakan. Baik mungkin itu kepada teman atau di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat bagi Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita ada apa Bapak Ibu? Selain Yesus kita semua bisa tahu. Tetapi ketika ada Yesus menguasai kehidupan kita, menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita, kita sadar kalau aku ada sampai hari ini, itu karena kasih-Nya. Dalam masa pandemi seperti ini, situasi yang sulit, ya, tetap kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Ini pandemi mulai Maret sampai hari ini belum selesai Tuhan, kami tidak tahu. Tapi Tuhan, kasih-Mu itu nyata loh bagiku. Pertolongan-Mu itu sudah terbukti Tuhan dalam hidupku. Aku bisa kerja, aku bisa ketemu banyak orang, aku tidak kelaparan. Bapak Ibu, itu Tuhan yang tolong kita. Kalau kita berkata, ya karena aku kerja, kalau Tuhan gak berkati, kerja gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah Yesus tinggal di dalam hidup kita? Sehingga kita merasakan dalam keadaan apapun, Allah menyertai kita. Ingatlah ketika kita menempatkan Kristus dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan menjalani kehidupan ini seperti yang Dia mau. Sulit ada sudah iya, tapi kita bisa berkata, kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi kami. Ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sudah kasih contoh, tidak mungkin penderitaan itu melampaui kekuatan kita. Itu tidak mungkin, bukankah Tuhan juga mengatakan, Paulus juga alami, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu sekarang, saudara, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah Yesus tinggal dalam hidup kita? Sehingga hidup kita sungguh-sungguh betul-betul mau diarahkan oleh Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedemikian rupa mengasihi kita. Masih kurang jelaskah apa yang terus kita minta kepada Tuhan sementara Tuhan sudah berikan? Kita bisa memahami orang lain yang belum percaya, menolak, itu kita pahami. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah percaya Yesus, bahkan mungkin sejak lahir berada dalam keluarga orang yang percaya. Ataupun mungkin kita sejak lahir, mungkin sudah bertahun-tahun kita percaya kepada Yesus. Adakah perubahan-perubahan seperti yang Tuhan inginkan itu nyata dalam kehidupan kita? Dan itu menjadi teladan bagi banyak orang. Dan itu memberikan kesaksian yang benar seperti yang Tuhan harapkan.
Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita juga semuanya bersama-sama belajar melakukan firman Tuhan. Belajar itu mulai dari lahir sampai tua. Gak ada batasnya Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Belajar melakukan firman Tuhan itu pun perlu belajar. Gagal sekali, dua kali, gagal 3 kali. Jangan putus asa untuk mengalami kegagalan melakukan firman Allah. Kalau orang kerja gagal sekali, 2 kali, terus berjuang dan berjuang sampai berhasil. Itu kalau orang kerja. Tapi bagaimana dengan kita orang percaya? Ketika gagal melakukan firman Tuhan, apakah kita putus asa kemudian kita tidak melakukannya? Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita mau belajar dan belajar. Terus melakukan firman Tuhan sampai kapan? Sampai titik, sampai selesai. Ya, ada orang mengatakan begini, perjalanan manusia itu kalau mereka mau belajar, Bapak Ibu, belajar apapun sesuai dengan yang dia butuhkan, itu akan bisa menikmati. Memang belajar itu susah. Nah, ada orang mengatakan begini, kalau nggak mau belajar, kalau sudah di bawah tanah 1 meter, katanya begitu. Dengan kata lain apa? Kalau sudah ada di Sekar Putih sana Bapak Ibu, itu sudah selesai waktunya kita belajar. Itu sudah selesai, batas waktu Tuhan bilang, sudah cukup engkau belajar sampai di sini. Tetapi selama kita masih bernafas Bapak Ibu, realita hidup ini tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa menghadapi realita hidup? Yaitu tadi mesti tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan kita, dia akan menghibur kita, dia akan memimpin kita. Semua Tuhan bisa lakukan buat kita. Tapi persoalannya, apakah kita tahu kalau kita butuh Tuhan? Kemudian kita datang kepada Tuhan. Seberapa sering kita mengandalkan logika kita. Seberapa sering kita mengandalkan pengalaman kita. Dan akhirnya menyesalah. Karena kita mengandalkan semuanya itu sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semula bisa sakit hati. Ketika kita lakukan firman Tuhan, menyakitkan Bapak Ibu. Lah Yesus aja loh, bukannya menyakitkan, menderita Bapak Ibu. Dia melaksanakan perintah Bapaknya sampai mati. Itu melaksanakan perintah Bapa demi kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, demi siapa Bapak Ibu? Demi siapa kita mau lakukan perintah Tuhan? Ya wujud kita mengasihi Dia. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu Bapak Ibu, kita lakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pakai kita untuk menjadi contoh yang lain. Sekian banyak orang itu butuh contoh Bapak Ibu. Kalau anak ulangan gak boleh nyontoh. Kalau kita hidup boleh nyontoh Bapak Ibu. Nyontoh apa? Nyontoh Tuhan Yesus. Tuhan sudah kasih contoh dengan jelas. Pengorbanannya, kesetiaannya, kasihnya dan seterusnya. Kita perlu nyontoh. Kalau kita mau, aduh Tuhan terlalu jauh, Dia Allah, kita manusia. Contohlah nabi-nabi, contohlah orang percaya yang lain. Kalau orang percaya yang lain bisa setia, kenapa kita nggak bisa? Bukan masalah nggak bisa, tapi tidak mau, itu masalahnya. Bapak Ibu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sekiranya Bapak Ibu sekalian sudah menempatkan Kristus dalam hidupmu, bersyukurlah dan tetap pertahankanlah untuk terus berada di dalam Kristus. Sekiranya kita masih keluar masuk. Nah, mintalah tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Supaya diriku yang berdosa, yang lemah, yang terbatas ini mau melibatkan Engkau dalam perjalanan hidupku. Sampai akhir hidup. Amin. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kami memiliki Tuhan Yesus yang kami tahu, yang kami yakin dan kami sudah merasakannya. Engkau menolong kami, Engkau mengasihi, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Yang seringkali itu tidak kami sadari ataupun mungkin kami sadari Tuhan. Kami tidak menempatkan Engkau dalam kehidupan kami. Tetapi kami menempatkan yang lain dan yang lain Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasa hidup ini terlalu sulit. Sehingga kehidupan ini
sangat menyedihkan dan menyulitkan. Tuhan, kami berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami terus menempatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Kami semuanya membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati jemaat sekalian yang beribadah di hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara kepada jemaat Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi biarlah suara Tuhan terus berbicara, mengarahkan kehidupan umat-Mu, berjalan, menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Mereka ingat ada Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada liturgus. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh bertemu, beribadah bersama di tempat ini. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, dengan keyakinan, dengan iman kami percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Kami berdoa yang pertama untuk jemaat Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, setiap kami boleh belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi kami mau belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini juga memberi hati kami untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan memperbaharui setiap kami hari lepas hari, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, lanjut usia, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan kesehatan senantiasa. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan pengharapan sehingga mereka terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan setiap jemaat Tuhan, Tuhan buat berhasil. Bahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Merindukan pasangan hidup, Tuhan membuka jalan. Bahkan untuk setiap permasalahan, pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan, kami mau taruh itu di dalam kaki Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah itu Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang hari ini datang juga Tuhan memberkati. Yang ada di rumah beribadah, Tuhan memberkati. Berikan sukacita senantiasa buat setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini harus bersekolah di rumah, Tuhan menolong setiap anak-anak dalam studinya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengetahuan. Jadikan anak-anak ini Tuhan anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua. Dan kami mau mempercayakan anak-anak setiap kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan yang indah itu Tuhan beri untuk setiap mereka. Mereka berhasil di sekolahnya, mereka berhasil di pergaulannya, bahkan Tuhan tutup bungkus mereka sehingga mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, berdoa untuk pendeta Anam Peniasi, untuk evangelis Ronald Firman, untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk para pengurus yang ada. Tuhan, Engkau memberkati. Berikan kami semua kesatuan hati untuk kami boleh melayani Tuhan bersama-sama, mengembangkan pelayanan ini bersama-sama. Bahkan kami boleh saling memperlengkapi Tuhan. Tuhan menolong, memberikan kami talenta, memberikan kami semua karunia untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perayaan Natal di tahun ini, mungkin dengan segala keterbatasan, kami mau tetap percaya dan kami mau tetap bersukacita, karena sukacita itu tidak tergantung dengan hal-hal yang ada di sekeliling kami, tetapi sukacita itu timbul dalam hati kami untuk kami bersyukur karena Yesus sudah lahir buat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada Tuhan, dalam penanggulangan COVID-19 sampai hari ini Tuhan menolong. Rencana pemerintah yang akan memberikan vaksin, Tuhan menolong, Tuhan berikan kelancaran. Tuhan berkati juga dokter, perawat-perawat yang melayani setiap pasien-pasien yang COVID. Tuhan menolong, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam, gunung meletus, banjir. Tuhan menolong, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka iman senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan curahkan sukacita, damai sejahtera untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, biarlah bangsa ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari mara bahaya, tetapi damai sejahtera-Mu melingkupi setiap manusia, setiap orang di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pujian doksiologi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang menjalani kehidupan ini dengan bertekad untuk menempatkan Kristus, Allah yang Immanuel itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di dalamnya kita akan kedapatan setia selama-lamanya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita semua anak-anaknya untuk menjalani hidup ini mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk, saat teduh ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.